Di sini kita akan membahas tentang respirasi sel. Di sini di bagian katabolisme, di sini ada dua respirasi. Ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu ada tahap namanya glikolisis. Terus ada yang kedua, DO asam pirufat. Nah, yang ketiga ada namanya siklus Krebs. Nah, yang terakhir ada namanya transport elektron. Nah, nanti di sini akan dibahas masing-masing prosesnya. Yang pertama kita bahas tentang glikolisis. Glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma. Prosesnya itu dia pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, tahapannya itu glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, di mana di sini dia membutuhkan ATP untuk diubah menjadi ADP. Nah, glukosa 6-fosfat ini kenapa disebut 6-fosfat? Karena fosfatnya ini dia mengikat pada atom C nomor 6 di glukosanya, di struktur glukosanya ini. Nah, kemudian glukosa 6-fosfat ini mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, di sini dia juga butuh ATP untuk mengubah ADP. Nah, dilihat dari glukosa sampai fruktosa 6-fosfat ini, prosesnya itu membutuhkan ATP, kan? Nah, maka di sini disebut dengan endergonik atau membutuhkan ATP. Nah, lanjut lagi, fruktosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Maksudnya gimana ini? Nah, 1,6 difosfat ini maksudnya fosfatnya ini mengikat pada atom C nomor 1 dan 6 di struktur fruktosanya ini. Nah, dari yang ini tadi, ini diubah menjadi PGAL. 2 PGAL. Nah, PGAL ini nanti diubah lagi menjadi BPGA. Masing-masing jadi BPGA. Itu juga dia menghasilkan NADH dari NAD+. Nah, BPGA ini akan diubah menjadi PGA, di mana dia itu membutuhkan ADP dan menghasilkan ATP. Nah, terus nanti PGA-nya itu diubah lagi dari bentuk PGA diubah lagi itu jadi asam pirufat. Nah, itu dia menghasilkan ATP dari ADP. Karena dari sini PGAL atau dari sini fruktosa 1,6 difosfat sampai asam pirufat itu dia menghasilkan ATP kan di sini. Nah, makanya di sini disebut dengan eksergonik, yaitu menghasilkan ATP. Jadi hasil dari glikolisis ini yaitu ada 2 ATP. Dari ini kan di sini dia menghasilkan 4 ATP. Tapi di atas tuh dia butuh 2 ATP. Berarti 4 dikurang 2 dia hanya menghasilkan 2 ATP. Nah, selanjutnya lihat lagi hasilnya. Di sini ada NADH. Ada 2, berarti 2 NADH. Yang terakhir ada di hasil akhir banget itu namanya asam pirufat. Itu ada 2 asam pirufat yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar untuk tahap ke selanjutnya yang tadi di respirasi aerob ini. Nah, istilah-istilah tadi kayak ada butuh ATP itu namanya adenosin trifosfat, terus ADP itu ada adenosin difosfat. Terus juga tadi ada PGAL itu namanya fosfogliserat dehida. Terus ada BPGA itu bifosfogliserat. Nah, terus ada NAD+. Nah, NAD+ itu ada nikotinamida adenosin dinukleotida. Nah, terus juga tadi menghasilkan NADH. Nah, NADH itu nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu ada namanya dekarboksilasi oksidatif asam pirufat atau reaksi antara. Kenapa disebut reaksi antara? Karena dia itu merupakan reaksi di antara glikolisis dengan siklus Krebs nantinya. Nah, itu terjadi di mitokondria, tepatnya di bagian matriks. Jadi tadi kan 2 asam pirufat dari hasil glikolisis ini dibawa ke sini. 2 asam pirufat ini diubah menjadi 2 asetil koenzim A atau asetil CoA.
Kenapa bisa jadi 2 asetil-CoA? Karena di sini dia tuh menggunakan enzim namanya koenzim A. Di sini dia menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Di sini NADH-nya ini dari NAD+. Karena di sini 2 asam pirufat, maka di sini kita juga butuh 2 NAD+, nanti akan diubah menjadi 2 NADH sebagai hasil dan 2 CO2. Jadi hasil akhirnya yaitu 2 asetil koenzim A. 2 asetil koenzim A ini punya 2 atom karbon C. Nah, di 2 asam pirufat ini dia punya 3 atom C. Kenapa sih kok tinggal 2 di sini? Nah, karena di sini di CO2-nya ini sudah dikeluarkan. Jadi hasil akhirnya itu dia tinggal 2 C. Lalu hasil akhir dari DO asam pirufat itu apa? Ada 2 asetil CoA, terus 2 NADH dan 2 CO2. Yang ini sama yang ini. Tahap selanjutnya itu tahap ketiga, ada siklus Krebs atau nama lainnya siklus asam sitrat. Kenapa dinamakan siklus asam sitrat? Karena nanti hasil awalnya itu asam sitrat. Nah, siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, tepatnya di bagian matriksnya. Jadi di sini ada namanya 2 oksaloasetat 4 karbon diubah menjadi 2 asam sitrat. Nah, ini dia pakai tadi hasilnya dari DO asam pirufat, yaitu 2 asetil CoA. Nah, 2 asam sitrat ini 6C. Kok bisa 6C? Karena di sini kan oksaloasetat itu dia punya 4C. Nah, asetil CoA itu dia punya 2C. Maka di sini asam sitratnya itu punya 6C. Nah, 2 asam sitrat 6C ini akan mengalami isomerisasi menjadi 2 isositrat 6C. C-nya itu nggak berubah, tetap 6 karena dia hanya mengalami isomerisasi. Kemudian di sini 2 isositrat 6C akan berubah menjadi 2 asam alfa ketoglutarat 5C. Proses ini menghasilkan 2 NADH yaitu dari 2 NAD+, kemudian dia juga mengeluarkan 2 CO2. 6C jadi 5C, 1C-nya kemana? 1C-nya itu dikeluarkan menjadi CO2. Nah, 2 asam alfa ketoglutarat 5C ini akan diubah menjadi 2 suksinil 4C. Nah, proses ini juga menghasilkan NADH, yaitu 2 NADH karena di sini dia 2 asam alfa ketoglutarat 5C, di sini juga 2 suksinil 4C. Nah, NADH itu dari NAD+. Nah, di sini tuh juga dia membutuhkan atau menghasilkan 2 CO2. Jadi dia menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2 di bagian ini. Nah, kemudian 2 suksinil 4C ini diubah menjadi 2 suksinat 4C. Nah, ini dia menghasilkan 2 GTP. 2 GTP ini dari 2 GDP. Nah, proses ini tuh sama aja dengan perubahan ADP menjadi ATP. Maka di sini dia menghasilkan 2 ATP dari 2 ADP. Nah, 2 suksinat 4C ini akan berubah menjadi 2 fumarat 4C. Nah, 2 fumarat 4C ini nanti juga dia akan menghasilkan 2 FADH2. Dari mana? Dari 2 FAD+. 2 ini kita mesti ngikutin dari sini ya, di sini 2, di sini 2, di sini juga 2. Nah, kemudian dari 2 fumarat 4C ini akan berubah menjadi 2 malat 4C. Nah, 2 malat 4C ini juga dia akan menghasilkan 2 NADH yaitu dari 2 NAD+. Jadi dari 2 malat 4C ini nanti akan balik lagi ke 2 oksaloasetat 4C. Nah, mulai dari 2 suksinil 4C ini di sini dia stop, dia nggak akan menghasilkan 2 CO2 lagi. Makanya di sini itu kenapa sih nggak ngeluarin CO2 lagi? Karena di sini 4C. Sedangkan di sini oksaloasetat juga 4C. Berarti dia stop kan. Nah, terus lihat dari sini tadi tuh NADH di sini sama NADH di sini tuh dari tadi tuh menghasilkan 2 CO2 terus kan. Hanya yang di sini NADH-nya itu nggak mengeluarin CO2. Nah, dari siklus Krebs ini kita dapat tahu nih hasilnya apa aja. Yang pertama, NADH-nya. Kita lihat ada berapa.
Di sini dia misalkan 2 NADH. Di sini 2 NADH, di sini 2 NADH. Berarti jumlahnya ada 6 NADH. Dan ada hasil lagi nih di sini 2 FADH 2. Nah, itu hanya di sini. Berarti dia menghasilkan 2 FADH 2. Terus lihat ATP-nya. ATP-nya di sini aja. Ada 2 ATP. Terus kan tadi dia juga menghasilkan karbon dioksida ya, CO2. Nah, di sini ada 2 berarti 4 CO2. Nah, ya tadi NADH sama FADH2 itu digunakan lagi nanti untuk proses yang terakhir namanya transfer elektron. Nah, untuk ATP itu bisa langsung digunakan oleh tubuh. Nah, untuk CO2-nya itu nanti dikeluarkan oleh tubuh melalui sistem respirasi pernafasan melalui hidung. Nah, proses yang terakhir itu ada namanya transfer elektron. Dia itu mengubah yang tadi hasil dari siklus Krebs itu ada NADH dan FADH2 yang itu nanti buat ke transfer elektron diubah di transfer elektron ini. Nah, transfer elektron ini terjadi di mitokondria, tepatnya itu di membran dalam atau bagian kristalnya. Ini ada struktur membran dalamnya. Nah, ini namanya phospholipid bilayer. Kenapa dia bilayer? Karena dia ada 2 lapis. Terus ini ada protein kompleks. Ini juga terus nanti ada CYPC sini itu sitokrom C. Sini ada nama ATP ase. Nah, kan tadi dia ubah FADH sama NADH. Kita bahas masing-masing. Yang pertama dibahas perubahan NADH. NADH itu juga menjadi NAD+ sama nanti ada 1 elektron. Ini dibawa ke dari kan tadi tuh dari NADH-nya itu NAD+ terus elektron, nanti tuh dia bawa ke koenzim Q yang di sini. Nah, koenzim Q itu melalui ini kompleks protein 1. Jadi masih bawa tuh elektronnya. Nah, di kompleks protein 1 ini dia mengeluarkan H+, ion H+ di sini. Nah, dari koenzim Q tadi yang di sini itu jalan lagi tuh ke kompleks protein 3 ya bagian sini. Nah, di kompleks protein 3 ini juga menghasilkan atau mengeluarkan ion H+. Nah, itu yang mesti bawa elektron nih. Nah, elektronnya ini dari kompleks protein 3 ini kita ke CYPC. Nah, dari CYPC sini ke kompleks protein 4 sini. Nah, di kompleks protein 4 ini juga nanti mengeluarkan ion H+. Nah, dari kompleks protein 4 ini barulah dia masuk ke matriks. Matriks itu bagian yang di bawah sini. Selanjutnya, tadi kan ada ion H+ yang keluar kan, ada 3 nih. Nah, ion H+-nya itu dia masuk ke sini, ATP ase. Nah, dari ATP ase masuklah dia ke matriks yang bagian sini. Nah, matriks kan tadi. Nah, H+-nya itu untuk mengubah ADP menjadi ATP. Nah, di sini kan NADH dia menghasilkan 1, 2, 3 H+. Yang berarti 3 ATP. Karena di sini 1 H+ dia menghasilkan 1 ATP. Nah, berarti kalau 3 H+ dia menghasilkan 3 ATP. Nah, elektron itu bagaimana? Elektron tadi itu di matriks itu dia ditambah dengan 2H plus ditambah dengan oksigen O2 itu menjadi H2O. Nah, ini nanti yang namanya nanti hasil respirasi kita yang tadi bersamaan dengan DO aksam pirufat, CO2 dan H2O. Jadi NADH 3 ATP. Terus ada lagi yang kedua adalah FADH2. FADH2 itu diubah jadi FAD+. Ini ada 1 elektron. Nanti ke koenzim Q yang di sini melewati, kalau tadi kan dia ke sini, ke
yang kompleks 1. Nah, tapi kalau misalkan yang di FADH ini, dia yang ke kompleks 2, baru ke yang Ki. Jadi beda jalur gitu loh. Nah, karena dia lewatin kompleks protein 2, dia nggak menghasilkan ion H+. Karena yang menghasilkan ion H+ itu hanya di kompleks 1, 3, dan 4. Nah, dari sini tadi kan ke koenzim Ki. Masih dibawa tuh elektronnya ini juga ke kompleks protein 3. Nah, di kompleks protein 3 ini dia baru menghasilkan ion H+, mengeluarkan ion H+. Nah, baru nanti ke CYP, dari CYP ke kompleks protein 4. Nah, itu juga dia mengeluarkan H+. Nah, dari kompleks protein 4 ini dia ke matriks ke bawah. Nah, untuk H+-nya tadi, di sini dia punya 2 H+, berarti di sini satu H+ itu dia bisa mengubah ADP menjadi ATP. Nah, maka di sini karena dia ada 2 H+, maka di sini FADH2 itu menghasilkan 2 H+ yang nantinya akan menjadi 2 ATP. Nah, elektronnya bagaimana? Sama seperti tadi yang di NADH. Jadi elektron ditambah 2 H+ tambah O2 jadi H2O yang tadinya tuh buat di hasil dari respirasi kita yang dikeluarkan melalui hidung. Nah, tadi ini tuh si H+-nya itu kan tadi H+-nya. Nah, H+-nya itu dia melewati si ATPase buat nanti dia merubah si ADP jadi ATP. Jadi apa sih yang dihasilkan dari transfer elektron ini? Lihat di sini. NADH-nya. Di sini tuh dari tadi tuh ada berapa NADH sih? Di sini kalau kita lihat di sebelumnya itu glikolisis dia menghasilkan 2 NADH, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat dia 2 NADH, total ada 4 NADH. Kemudian di siklus Krebs itu dia menghasilkan 6 NADH, total ada 10 NADH. Berarti di sini kalau misalnya 1 NADH itu 1 NADH itu dia menghasilkan 3 ATP, maka kalau 10 NADH 30 ATP. Nah, FADH2 itu ternyata hanya dihasilkan di siklus Krebs, ada 2 FADH. Maka kalau misalnya 1 FADH itu dia menghasilkan 2 H+ atau 2 ATP, maka di sini dia 1 FADH2 itu menghasilkan 2 ATP, maka kalau 2 Nah, kalau di FADH2 itu dia menghasilkan 2 ATP, nah di total dari tadi respirasi aerob itu kan dia hanya menghasilkan 2 FADH2 di siklus Krebs. Berarti 2 FADH2 itu menghasilkan 4 ATP. Nah, total ATP yang dihasilkan di transport elektron itu ada 34 ATP. Sekian.